Shalom. Shalom. Apa kabarnya keluarga besar PCC? I'm blessed. Puji Tuhan, haleluya. Kami sekali hari ini ya, kita akan kedatangan tamu itu, Ibu Pendeta Rayanya yang dari Bandung. Luar biasa ya. Kita bersuka cita, kita memuji dan menyembah. Nah, ini banyak ini. Sekali, terima kasih Bapak, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah disediakan pada kami hari ini. Kami akan memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dan kami akan bersyukur, bersuka cita telah menanggalkan semua beban kami. Kami percaya kami hanya memuji menyembah-Mu Bapak, kami akan mendapat berkat-berkat yang dari surga yang luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak, dari acara awal hingga akhir sekolah yang mendatang ini semua Bapak. Kau utus malaikat-malaikatmu untuk menyertai kami Bapak, acara ini sudah selesai. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, PCC. Shalom. Sebelum kita memuliakan nama Tuhan, kasih salam kanan kiri kita dulu. Kami siap diberkati. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, beserta kuasa penuh kemuliaan. Yeah.
Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk belas kasihanmu, terima kasih untuk semua anugerah yang telah mencurahkan dari kami, anak-anak di sisi jemaat-jemaatmu dan siapapun yang hadir, bahkan yang menikmati, yang mendengarkan melalui YouTube. Terima kasih Bapak, dan ucap syukur semuanya itu kami rayakan hari itu. Semuanya itu kami rayakan dan kami mau bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah diberikan dan terpenuhi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur sementara kami akan menerima yang terbaik pada Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, anak-Mu yang terkasih Ibu Elvira Tuhan. Terima kasih Kau sudah menuntun langkahnya hingga saat ini ada di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Roh Kudus yang memberikan kami pewahyuan, pengetahuan, yang memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau sampaikan hari ini. Karena Kau begitu mengasihi kami dan semuanya daripada Engkau itu baik bagi kami. Terima kasih Bapak, dan kita semua yang siap menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus, kita berkata amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Shalom. Shalom. Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Saya bersyukur ada di ruangan yang gede loh ini, luar biasa. Ya, dahsyat karena Tuhan kita dahsyat. Saya lihat banyak anak-anak muda, jadi saya ganti langsung tema saya. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, temanya hari ini bersama Yesus badai pasti berlalu. Amin. Bersama Yesus badai pasti berlalu. Karena begitu banyak badai yang menyerang, badai ketakutan, badai kesusahan, badai pribadi. Jadi tiga hal yang akan saya bacakan ya untuk jemaat di ciri tempat ini yang luar biasa. Ya, saya bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kita, semua karena anugerah Tuhan yang besar. Ya. Dalam Markus 4 ayat 39. Markus 4 ayat 39 yang berbunyi demikian, ia membangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wow, kayaknya enak ya. Ada badai terus kita bilang diam. Ya, yang diam Yesus. Jadi bawa serta Yesus dalam setiap keadaan situasi kita. Ya, pada saat badai terjadi, emang enak badai. Badai itu menakutkan loh saudara, sangat menakutkan. Badai itu nggak bisa melihat apa-apa. Ya, angin ribut kencang banget, terus mengipati gelap gulita, ya keadaannya. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan diam. Ya. Apapun kesusahan saudara hari ini, kita mau Tuhan bilang kepada kesusahan kita, berhenti. Stop, diam. Karena ada janji-janji Tuhan yang hebat yang berlaku dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Kita lihat yang pertama yaitu badai ketakutan. Di dalam Lukas 28-9 saya hanya singkat saja, gembala-gembala sangat ketakutan. Di ayat 10 jangan takut dikatakan. Ya, jadi yang pertama ini adalah badai ketakutan. Takut mati, takut sakit, takut gak bisa sekolah, takut gak punya pacar, ya takut sendirian,
takut ditinggalkan, wah takut nggak bisa makan. Banyak sekali ketakutan yang saat ini terjadi. Banyak yang bunuh diri, ya anak-anak muda, depresi, ya dari mulai stres lama-lama kemudian depresi. Saya punya sepupu, umurnya masih muda, sekarang ada di Pati Jompo. Ya dari awalnya stres ngomong sendiri, akhirnya depresi seperti orang gila. Kenapa? Dia takut. Saya ketemu dia, ngobrol sama dia, selalu menurut saya, dia bilang, aku takut mati, takut sakit, takut besok makan apa. Akhirnya dimasukin ke Pati Jompo. Karena di Pati Jompo mungkin kan dia tenang, bisa makan, ya tapi ada yang harus bayar dia. Saudara, begitu banyak badai, tapi firman Tuhan hari ini mengatakan gembala sangat ketakutan, tapi satu dia mengatakan jangan takut, aku menyertai kamu, aku menolong kamu, jangan takut. Banyak saya terus ini takut sakit, takut tua, takut mati, takut masuk ke depan, takut dengan api, ya takut lihat laut, takut gunung meletus, bencana alam, takut begitu banyak ketakutan. Dulu waktu saya mau melayani Tuhan, saya kedua anak saya nggak bisa sekolah. Jadi waktu Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan, full timer. Ya, full timer itu berarti kan full Tuhan, ya sama sekali nggak bisa kerja lagi. Ya karena Tuhan tidak mau kalau saya ya untuk kerja. Tuhan mau hidup saya buat Tuhan. Yang saya takut ini, Tuhan kepir anak-anakku. Besok gimana anak saudaraku sekarang sudah mereka menikah semua. Saya mau punya cucu 4, saudaraku, dan saya lihat Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak. Jadi apa yang saya takutin dulu, ya ampun benar kalau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang jangan takut, diam, masalah diam, persoalan diam, semua kekecewaan. Saudaraku, kalau kita percaya, ya semua keadaan diam. Tuhan yang bela, Tuhan yang campur tangan. Ya, sekarang kedua anak saya diberkati Tuhan luar biasa. Yang tidak punya rumah, Tuhan kasih rumah. Dan saya kesaksian di BPC, ya saya bersyukur. Ketakutan saya sebagai ibu hilang. Karena Tuhan janji dia dan kami. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap anak-anak. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ya anak-anak muda di sini jangan takut untuk masa depan, untuk sekolah. Ya banyak sekali orang-orang tua stres saat ini harus bayar uang papa, harus bayar uang sekolah karena bagi rapat kemarin harus pinjam uang, harus cari pegadaian, harus berpontang panting. Ya termasuk anak saya yang di Jogja juga berjuang bagaimana anaknya, cucu saya paling besar kelas 3 SMA, ya harus ke bimbel, ya bimbingan belajar untuk masuk, dia ingin sekali kuliah di game, saudaraku, dan bimbingan belajar 2 juta, ya enggak murahan, tapi saya lihat Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Kalau kita berseru sama dia, pasti dia menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Jadi yang pertama itu jangan takut. Lukas 4 ayat 18 sampai 19 menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Tuhan datang untuk menyampaikan kabar kebaikan, kabar yang tidak menakutkan, tapi kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Yang dari Tuhan pasti ada damai sejahtera, yang bukan dari Tuhan tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara merasakan tidak ada damai lagi, berarti itu bukan dari Tuhan. Ya mungkin cari perkebunan, cari orang pintar, cari yang melipat gandakan uang. Akhir loh sekarang saudaraku, melipat gandakan uang. Ya uang bisa rupanya berlipat-lipat, ya sampai orang tersebut, saya dengar ceritanya stres berat, sampai ujung-ujungnya gila karena kepingin uangnya berlimpah-limpah tanpa bekerja. Tidak mungkin, mustahil saudaraku. Jadi jangan dikatakan siang hari ini jangan. Badai ketakutan yang menyerang setiap pribadi dikatakan jangan takut. Dalam Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa damai. Membawa damai dalam hidup ini. Ya, nggak pernah mau ribut aja terus ya, cari masalah terus ya.
Tidak. Saya percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan juga ada di sini. Dia bilang 2-3 orang berkumpul di dalam nama aku hadir. Sudah percaya bahwa Dia sanggup menghilangkan ketakutan, menghentikan badai, menghentikan persoalan, menghentikan kekecewaan, menghentikan kemiskinan, masalah apapun juga Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Saya mau bersaksi bagaimana waktu anak saya di UGM yang paling besar, bagaimana Tuhan pimpin. Kenapa saya mau bersaksi ini? Karena waktu saya pelayanan di Bandung, karena saya pernah tinggal di Bandung, salah satu orang yang saya kunjungi sedang sakit, dia bilang begini, Elvira, kesaksianmu viral loh. Saya kaget. Kesaksiannya mana? Saya bilang, itu yang burung-burung itu loh. Yang burung-burung itu loh. Coba disaksikan ulang dong. Saya pengen dengar langsung. Nah saya sendiri tidak tahu itu viral loh Pak. Saya tidak tahu bahwa kesaksian burung itu viral. Terus saya bilang, yang mana ya? Yang burung aja. Oke, saya mau bersaksi ya. Terus saya, karena memang itu kesaksian hidup, saya saksikan. Ini anak saya yang kecil, yang Andre, ya. Satu kali, ya, sudah malam, dia mau tidur, dia bilang, Mama besok aku udah mau sekolah. Loh, kok udah mau sekolah? Maluin toh Mah, 3 bulan gak bayar uang sekolah. Marah dia. 3 bulan gak bayar uang sekolah? Iya Mah, ini guru bilang gak usah sekolah aja. Aku sudah 3 bulan gak bayar, aku isi. Nah, tiap bulan Mama bayar uang sekolah. Nah kartunya mana kalau gak bayar? Mama dititip siapa? Ya papamu. Saudaraku singkat kata, jadi 3 bulan uang sekolah tidak dibayarkan. Saya berdoa, saya tanya Tuhan, kartunya di mana? Supaya saya tahu itu tidak bayar. Saudaraku Tuhan izinkan, saya dipimpin oleh Roh Kudus dan saya menemukan kartu itu di bawah, di atas kartu di bawah dari koper. Saya lihat kartunya, warna hijau, saya tidak lupa, belum bayar uang sekolah. Dia bilang, terus ayo kita doa yuk. Tuhan belum bayar kan? Aduh aku udah mau sekolah lagi. Bilang. Yuk kita doa. Dia udah cerita. Ma, tadi siang-siang itu ada burung bagus sekali di daerah kita. Saya tinggalnya waktu di daerah pinggiran kota Jogja. Dan daerah itu memang seperti lembah, saudara itu banyak pohon-pohonnya. Dan anak ini cerita bahwa ada satu burung yang berkeliaran sudah berhari-hari. Ya, singkat kata tidur lagi. Tidur, Andre tidur. Saya besok pagi bangun jam 5. Saya keluar rumah. Saya masih gelap. Saya bilang, Tuhan kalau anak saya ini mau sekolah, dia malu Tuhan. Kalau saya berdoa dan ke langit karena di depan rumah kami ada taman. Jadi saya suka mengangkat menengadah ya ke atas. Dan gak lama saya lihat burung warna putih besar. 2-3 meter di depan saya. Ujung sana. Kebetulan saya memang senang suara burung. Ya Pak, saya tahu tuh waktu di Indrapura burungnya akeh. Ya, jadi saya senang. Dia bilang, ini burung yang diceritain anak saya. Dia bilang, ya. Saya langsung ambil kandang, ambil pisang tepung hijau, ambil minum. Saya buka kandangnya dan saya berdoa. Pelan-pelan ke dalam nama Yesus, sambil taruh di pinggir burung itu. Burung itu ngeliatin pisang. Karena mungkin dia lapar selama 1 minggu lebih. Dan masuk, asik tuh makan pisang kepok hijau. Saya bilang, wah semangat Tuhan. Aku tak tutup ya pelan-pelan. Nama Yesus tak tutup tuh. Kambing asiknya laparnya dia makan terus dia lupa bahwa saya tutup kandangnya itu. Saya tutup, saya angkat, saya ambil, saya pindahkan di depan rumah. Depan rumah saya tak cantol, wah dia tetap asik, lapar, minum sampai habis 5:30 kurang lebih. Nyanyi, karena udah kenyang, udah minum, nyanyi dia. Saudara, ini kayak jamurnya naik-naik. Wih, iki jarak Suren Bali yang langka. Bagus, untuk bantar belum, saya bilang. Karena suara singkirnya tekol, saya pikir. Karena ada motor yang mondar-mandir setelah dengar suara burung ini. Mondar-mandir, belok-belok taman gitu. Burung udah banter, saya bilang. Singkirnya tepat betul, sudah. Gak lama dia muter-muter, ibu-ibu naik motor itu berhenti di pagar depan. Berisik,
pagi. Aduh, yang punya permis. Dia bilang, ya Bu, ada apa ya? Saya tahu ini masih Bu kita belumnya ini. Aduh, mana sih dia bilang, ya Bu, lagi boleh itu burung saya, dia bilang. Oh, kalau burung ibu buktinya mana? Saya bilang. Kalau itu memang burungnya itu loh ya, buktinya apa? Dibuka aja kandangnya. Buka, kita buka dong. Buka kandangnya. Itu berdiri di pagar itu manggil. Ririn, Ririn, oh jenengnya Ririn. Ririn teko, langsung ke sini. Saya susah, bukan saya susah, karena ini burung larang. Iya wis Bu, kalau itu burungnya Ibu, terus oh enggak. Ambil lagi, Ririn, diciumin, pegangin, terus masih kandang. Sebentar ya Bu, saya pulang dulu ke rumah. Bu, bawa aja Bu, ya wis sudah lah. Ya, daripada saya gelo atau apa, Bu, terus Bu bawa, enggak saya janji loh, Ibu, saya tidak kenal nama dia. Saya janji siapa yang menemukan burung saya ini, saya akan mengasih berkat. Gitu lah kan. Nggak usah, wis bawa, nggak usah. Enggak Bu, saya sudah janji. Dia pulang, singkat kata, pulang lagi ke rumah saya, bawa amplop. Bu, tolong diterima. Enggak mau. Saya bilang, kalau belum tak jual 3 juta, belum kita jual 3 jutaan, itu udah langka, udah nggak ada, jalan sudah tidak boleh diperjualbelikan. Nah, akhirnya amplop itu taruh di meja, burungnya dibawa tanpa kandang, berangkat main slot di sini. Ya wes ini dari ini. Sudah tahu amplop yang saya buka ini itu untuk 3 bulan uang sekolah anak. Dan ini viral. Kesaksian ini viral loh Pak. Saya sampai kaget. Saya bilang saya udah kesaksian ini sudah berapa puluh tahun yang lalu, tapi menjadi viral saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan amplop ini saya bawa ke kamar. Itu sudah jam 6 kurang seperempat. Anak sudah sekolah. Dre, sekolah, bangun. Enggak mau. Orang udah ada uang sekolah, mau sekolah. Oh, burung jalak putih kamu itu yang cerita tadi malam. Datang loh. Apa Mas? Oh, kagetnya juga bangun kagetnya. Apa Mas? Orang banyak kok yang itu kok tangkap tidak kena kok. Ya, tuh, Mama dapat kok. Loh, dapatnya gimana? Saya cerita singkat. Terus kamu mandi, kamu sekolah. Ini uangnya, itu kamu uang bayar sekolah. Saudara Tuhan kita hidup. Amin. Tuhan kita berkuasa. Amin. Kalau Tuhan bilang jangan takut, ya jangan takut. Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Tuhan punya cara untuk memberkati saya dengan caranya yang ajaib. Jadi yang pertama, jangan takut. Yang kedua, badai apa sih? Badai kesusahan. Yesus datang memberi sukacita yang besar. Dalam Matius 1:21, Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dunia adalah lembah air mata. Artinya banyak penderitaan, banyak kesusahan. Mengapa banyak air mata? Karena jawabannya karena dosa. Apabila masa dosa bisa diatasi, air mata akan digantikan dengan sukacita yang besar. Amin. Jadi yang kedua adalah badai kesusahan. Banyak orang susah, saudaraku. Banyak orang yang menderita. Banyak orang jual tutup. Banyak orang usaha bangkrut. Banyak yang di PHK. Bukan satu orang aja, ribuan. Saya sempat ada di Bandung, yang hampir setiap hari ada demo karena pabrik-pabrik yang di sekitar Bandung sana itu berdemo. Pegawai-pegawainya bukan satu orang, ribuan. Jadi banyak sekali badai kesusahan. Ya, Tuhan bilang di sini, Dia datang memberikan sukacita yang besar. Saya kasih contoh satu, Zakheus menerima sukacita. Dia yang besar karena dosanya diampuni. Nah, yang kedua, Daud bilang alangkah besarnya kebahagiaan orang yang diampuni dosa-dosanya. Itu dalam Mazmur 32 ayat 1-2. Yang Zakheus dalam Lukas 19 ayat 1-10. Saudara bisa baca di rumah nanti bagaimana Zakheus pun menerima berkat yang besar. Ya, Zakheus yang susah yang jadi Daud yang susah dikatakan berbahagialah
orang yang dosanya diampuni. Satu kali saya juga melayani di salah satu daerah, sama di Pulau Jawa ujung di timur, seorang satpam dari orang Indo ya. Satpam ini Indo, sudah tua. Satpam ini punya 8 istri, dan satpam ini tidak bisa mati, ya karena ilmunya luar biasa, luar biasa. Dia bisa bunuh orang dari 800 meter, dia bisa kenal Tuhan Yesus ya. Nah, satu kali saya dipanggil oleh istrinya yang ke-8. Kebetulan saya ada di daerah situ. Saudaraku, saya lihat Tuhan itu dia sangat susah hidupnya, sangat menderita dan tidak bisa mati. Saya ada di situ dan dia dimasukkan ke bangsal, ICU yang bangsal, dan Tuhan izinkan saya berbisik di telinganya. Saya bilang, Om, saya panggil Om, dan sudah tua waktu itu. Om, saya hambamu, hamba Tuhan. Saya bilang, saya mau melayani Om, kalau mengerti apa yang saya katakan, bergerak, terserah. Mau menangis, mau tangannya gerak, mau kakinya, pokoknya Om kasih istirahat kepada saya. Saya doa ke dia, Tuhan ampuni semua dosa Om, apa yang diikat, yang pernah Om ikat, dilepaskan dalam nama Yesus. Saya doakan dan ujung ke ujung. Sudah kalau saya berdoa itu bukan satu orang yang dengar, tapi hampir satu bangsa yang dengar. Karena di ruang ICU itu sudah hampir 8 bulan, kurang lebih istri cerita betul banyak bagaimana si Omnya adalah Om yang sehat, Om yang sombong, Om yang ilmunya tinggi dan segala macam adalah, tapi kasih Tuhan itu sempurna atas setiap anak-anaknya. Waktu saya bisik di telinganya, dia bilang, oh Tuhan mengampuni dosa Om, semua yang pernah Om ikat diputuskan di dalam nama Yesus. Dia bilang, oh ya semua, saya berdoa biar semua seluruhnya, saya punya urapan juga dari ujung sampai ke ujung, saya teriak di telinganya, luar biasa, saudara bergerak. Ya, air mata mulai keluar, tangannya goyang-goyang, ya sudah. Kondisi 8 bulan tidak bisa apa-apa. Tapi waktu saya berdoa, ya Tuhan, aku menyerahkan Om ke dalam tangannya Tuhan. Dia milikku, dia berharga. Tuhan sudah ampuni dosa-dosanya, saudaraku. Ya kesusahan badai, kesusahan apapun juga, ya Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera, kesukaan yang besar dikatakan. Ya seperti Daud katakan, seperti Sakeus katakan, begitu pun dengan Om ini. Amin. Saya mengatakan amin dan seluruhnya bergerak, saya pulang. Tidak lama setelah itu Tuhan ambil. Terus kita berharga untuk kepada Tuhan. Amin. Kita berharga kepada Tuhan. Jadi jangan terus terintimidasi dengan keadaan atau dosa, ya sehingga kita menjadi orang yang susah, orang yang terintimidasi. Kan ini aku diperkatakan mulai hari ini Tuhan aku dipakai. Aku adalah orang yang berguna. Aku diberkati Tuhan. Karena begitu banyak orang yang saat ini berkata, apa? Aku rusak banyak. Banyak wanita-wanita yang di Yogyakarta yang dulu saya layani itu semua mereka orang anak panggilan, wanita-wanita panggilan. Mereka bilang, tante, aku udah rusak tante. Udah lah, udah rusak juga aja, udah bisa. Saya bilang, Tuhan masih lu. Apa berharga kepada Tuhan ya? Daud, ya dikatakan saya ulangi. Daud bilang, alangkah besarnya kebahagiaan orang yang diampuni dosa-dosa. Jadi biar siang hari ini, ya badai kesusahan tidak ada lagi dalam hidup saudara. Karena kalau saudara terintimidasi, tidak. Aku diberkati Tuhan. Aku sudah diampuni. Aku dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku diberkati dengan berkat yang besar, berkat yang luar biasa. Saudara perkatakan itu sehingga badai kesusahan itu hilang dalam hidup saudara. Yuk selanjutnya, badai pribadi. Nah ini Yesus datang ke dunia buat kita secara pribadi loh. Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagi siapa? Bagimu, bagi saudara dan saya pribadi. Kalau aku gak egois saudaraku, ya aku dan Tuhan mengatakan aku mengenal domba-dombaku. Jadi kalau hari ini saudara sedang
pusing sama pribadi. Aduh Tuhan, kok aku nggak nikah-nikah? Ya. Oh Tuhan, kok aku nggak punya pacar? Ya, anak-anaknya masih muda-muda tuh. Kok aku sendiri baik? Ya. Kok aku nggak punya uang? Kok aku ini nggak punya duit? Ya. Kok aku begini? Begitu banyak perkataan-perkataan. Ya, anak-anak muda ingat. Ya, walaupun orang tua tidak memberikan warisan, Tuhan sanggup memberikan warisan kepada kami. Amin. Tuhan sanggup memberikan ilmu ya supaya kamu bisa sekolah menjadi orang anak-anak yang berhasil, anak-anak yang beruntung. Nah, pribadi-pribadi yang masuk di rumah itu loh Pak Fer. Ya, pribadi-pribadi yang goncang, yang bingung mau kemana. Saya tuh punya anak muda luar biasa, penerus generasi, penerus yang cinta Tuhan. Amin. Yang cinta Tuhan. Karena badai pribadi itu tidak akan pernah menyerang kita kalau kita punya Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kita. Ya, kita mau perkatakan Tuhan tidak, aku bukan orang yang tidak berguna, aku berguna, aku mau dipakai Tuhan. Ya, anak muda ya bilang aku mau dipakai Tuhan. Ya, menjadi generasi-generasi yang hebat, yang luar biasa, yang penuh urapan Allah. Itu yang dibutuhkan saat ini. Ya, dari badai pribadi akan hilang. Yesus mengenal kita secara pribadi loh. Jadi sebesar apapun badai yang kita alami, ingat ada satu pribadi yang ingat kita, sanggup mengusir, menghentikan badai di dalam hidup kita. Dan waktu itu menjadi teduh sekali. Tuhan selalu beserta di setiap aspek hidup kita. Amin. Jadi 3 badai yang saat ini sedang menyerang banyak orang. Jangan takut. 1 badai ketakutan, 2 badai kesusahan, 3 badai kesusahan. Tuhan bilang, stop, jangan. Aku menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Ada satu perkataan, tidak usah menunggu badainya selesai, baru hatimu tenang. Tetapi belajarlah untuk tetap tenang, sekalipun badai belum selesai. Amin. Paling gak enak saudara ini. Bagaimana bisa tenang kalau badai masih besok mesti bayar ini, besok mesti kontrakan teh, waduh mau melahirkan bagaimana, oh ini loh, ini dokter mau berobat, wah saudaraku, ya bisa gila, bisa depresi, bisa bunuh diri. Tetapi janji Tuhan siang hari ini, stop, badai pasti bisa berlalu dalam kehidupan kita. Yuk bangkit berdiri. Nyanyikan 1, 2, 3, hatiku percaya. Saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku
Katakan kiri kananmu, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Haleluya. Di sini semua dikasih Tuhan dan saling mengasihi. Amin. Amin. Ya. Dan hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Ibu Elvira, karena Ibu Elvira mengasihi kita semua. Amin. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, ya, adik-adik ya. Hari ini hari istimewa, ya, karena kita hari ini juga merayakan sudah 2 tahun gereja kita PKBCC ini ada. Ya. Bulan Juni itu, ya, karena buat terasa 2 tahun ini kita berjalan kita lakukan dari tempat yang awal ada di Paragon, kemudian ada di kebun, kita ada di rumah, kita ada di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua kasih Tuhan dan itu semua menguatkan kita. Amin. Asal tadi kita tidak khawatir. Ya, khawatir itu melemahkan kita, membuat kita kesel, membuat kita kurang-kurang, membuat kita lapar. Ya. Tapi kalau kita gembira, kita sukacita karena apa? Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, kita nggak perlu susah. Ya, nggak perlu susah. Karena yang susah itu sudah dibayar sama Tuhan Yesus. Ya, bagian kita menerima kebahagiaan. Tuhan mau anak-anaknya bahagia. Siapa yang mau anak-anaknya sedih? Tidak mau. Ada kan? Ya, anak-anak kita mau, orang dunia saja mau anak-anaknya bahagia. Begitu juga Bapak kita yang surga. Mau anak-anaknya bahagia. Ya, kalau kita belum bahagia, ya, tetap percaya. Ya, tetap percaya bahwa kita ini sudah diciptakan luar biasa oleh Tuhan Yesus. Ya, kita harus bahagia. Silakan dulu. Terima kasih untuk Elvira yang sudah memberikan firman yang luar biasa dari kami, menguatkan kami semuanya. Ya. Minggu depan, ya, kami ajak Bapak Ibu Saudara di tempat ini, kita bersama-sama. Nama kita, ibadah kita bukan Sunday service, tapi Sunday celebration. Artinya apa? Kita merayakan, ya, kita merayakan semua kebaikan Tuhan. Karena tidak ada yang jelek, tidak ada yang jahat dari Tuhan. Amin. Semua yang baik, semua daripada Tuhan. Seminggu kita merayakan, seminggu kita rasakan, seminggu kita mengalami semua kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita merayakan. Amin. Setiap hari kita merayakannya. Setiap hari kita mengucap syukur karena Tuhan baik. Ya. Dan sebelum ada tempat ini, nanti akan ada ibadah-ibadah yang lain juga di tempat ini juga ya. Kita nanti akan ada SRC, sementara kita ada di rumah. SRC itu Semarang Revival Center. Semarang Revival Center ini kami juga terinspirasi dari Pak Heri Yahya, ya. Jadi bagaimana Bu Elvira ini adalah suatu istri dari Bapak Pendeta Heri Yahya, ya, yang sangat terkenal, ya, penginjil terkenal, ya. Luar biasa, ini terinspirasi kami karena Pak Heri Yahya adalah Praise Center Kota Semarang. Amin. Ya, kita mau juga, kita anak-anaknya, ya. Banyak waktu itu ketika saya bersama dengan Pak Heri di kamar, ya, beliau banyak berbicara tentang Kristen, bagaimana dia memberikan kesan selama ini. Dan kebetulan sekali saya juga punya visi yang sama, Semarang Revival Center. Dengan kondisi kita saat ini, apakah mungkin? Dengan kondisi kita 1, 2, 3, 4, 10 orang, apakah mungkin? Mungkin. Dan pasti terjadi. Amin. Amin. Ya, itu semua kita sepakat, kita dukung bersama-sama. Presenter ini akan memulihkan banyak orang. Semarang Revival Center akan memulihkan bagaimana orang mengetahui kebenaran dan mereka mengungkapkan respon apa yang Tuhan sudah lakukan di hidup mereka. Amin. Dan semakin banyak orang yang menantang. Kita ada di tempat ini di SD Kristen Gergaji, kita juga meramaikan menjadi berkat di tempat ini, ya. Kalau ada temannya, saudaranya, ya, kerabatnya, membutuhkan sekolah SD gratis di sini tempatnya.
dan tidak murahan, tetapi NPSB yang berkualitas. Ya, contohnya siapa alumninya saya, ya, besar kan, berkualitas kan. Nah, masih banyak teman-teman saya, ya, lulusan kesini, mereka luar biasa, ya. Kita meramaikan tempat ini, ya, dan kita sama-sama percaya, sama-sama tahu tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kita akhiri tempat ini. Kita sama-sama memuji Tuhan. Salam Tuhan, salam berkat besar, Tuhan itu besar, dan banyak. Sungguh ajaib Tuhan, kebesaran-Mu, sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tidak terukur bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa kami mengucap syukur untuk hari ini, Engkau sudah melakukan pekerjaan yang baik di dalam hati kami Tuhan. Engkau menanamkan benih firman-Mu, benih yang terbaik yang pada surgawi, itu akan bertumbuh subur di dalam setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami mengalami setiap firman yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Kami tidak khawatir lagi, kami bahagia Tuhan, kami
mengerti, kami menyadari bahwa setiap dosa-dosa kami sudah diampuni Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup kami penuh dengan kebahagiaan. Hidup kami penuh dengan sukacita dan sejahtera, dan kami melangkah dengan mantap di dalam bersama-sama dengan Tuhan. Saatnya kami menerima berkat daripada Bapa Surgawi. Kami minta Ibu yang memberikan kita. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita pulang. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang.